Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, wa min sayyiati amalina, may yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadis ke-6. Seorang laki-laki yang bersahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang perempuan mandi dari sisa air laki-laki atau laki-laki dari sisa air perempuan. Namun hendaklah keduanya menyiduk, mengambil air bersama-sama. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasai, dan sanadnya benar. Derajat hadits. Hadits ini sahih. Asy-Syaukani berkata yang ringkasnya, Al-Baihaqi menyatakan hadits ini mursal, dan Ibnu Hazm menyatakan bahwa Daud meriwayatkannya dari Hamid bin Abdirrahman Al-Himyari yang doif. An-Nawawi berkata, para hafiz sepakat atas kedoifan hadits ini. Ini adalah sisi celaan. Adapun yang mensikohanya, At-Tirmidzi berkata, hadits ini hasan. Ibnu Majah berkata, hadits ini sahih. Ibnu Hajar berkata di dalam Fathul Bari, sungguh An-Nawawi telah asing ketika menyatakan ijma atas kedoifannya, padahal perawi-perawinya sikoh, terpercaya. Dan celaan Al-Baihaqi atas mursalnya hadits ini tertolak, karena mubham, ketidakjelasan, sahabat tidak mengapa. Celaan Ibnu Hazm atas doifnya Hamid Al-Himyari tertolak, karena ia bukan Hamid bin Abdullah Al-Himyari tetapi Hamid bin Abdirrahman Al-Himyari, dan perawi ini sikoh, terpercaya, lagi faqih. Al-Hafiz Ibnu Hajar menyatakan di Bulughul Maram bahwa sanad-sanadnya sahih. Ibnu Abdil Hadi berkata di Al-Muharrar, Al-Humaydi mencahihkannya, dan Al-Baihaqi berkata, perawi-perawinya sikoh, terpercaya. Faedah hadits. 1. Larangan bagi laki-laki mandi dengan air bekas bersuci wanita. 2. Larangan bagi wanita mandi dengan air bekas bersuci laki-laki. Yang disyariatkan adalah mandi bersama dan mengambil air bersama. Ada hadits di Sahih Bukhari dari Ibnu Umar bahwa dahulu laki-laki dan wanita di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka wudu bersama-sama. Di dalam riwayat Hisyam bin Ammar dari Malik berkata, di dalam satu wadah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Dawud meriwayatkan hadits ini dari jalur lain. Kemutlakan ini dimukoyat, dibatasi, bahwa maksudnya bukan laki-laki yang asing bagi wanita, akan tetapi maksud dari laki-laki dan wanita tersebut adalah suami istri, atau orang yang dihalalkan melihat anggota-anggota wudu. Hadis ke-7. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mandi dari air sisa Maimunah radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, menurut para pengarang kitab Sunan, sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dalam satu tempat air. Lalu Nabi datang hendak mandi dengan air itu, maka berkatalah istrinya, sesungguhnya aku sedang junub. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya air itu tidak menjadi junub. Hadits sahih menurut Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah. Derajat hadits. Hadits ini sahih. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim telah tercacati dengan pertentangan di riwayat Amr bin Dinar. Akan tetapi telah ada hadits di sahih lain secara terpelihara tanpa pertentangan, dengan lafadz bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Maimunah mandi berdua di dalam satu bak. Lafadz ini jika tidak bertentangan dengan riwayat Muslim, maka yang bertentangan itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, dan inilah yang benar. Ibnu Abdil Hadi berkata di Al-Muharrar, At-Tirmidzi, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Az-Zahabi mencahihkannya. Ibnu Hajar berkata di At-Talhis, beberapa ulama mencacati hadits ini dengan Simak bin Harb riwayat dari Ikrimah. Karena dia menerima talqin, akan tetapi diriwayatkan dari Syubah. Dan Syubah tidaklah mengambil dari syaikhnya melainkan sahih hadisnya. Faedah hadits. 1. Bolehnya seorang laki-laki mandi dengan air bekas bersucinya wanita walaupun wanita tersebut junub, dan kebalikannya lebih diperbolehkan bagi wanita untuk mandi dengan air bekas bersucinya laki-laki. 2. Mandinya orang yang junub atau wudunya orang yang berwudu dari wadah tidak memberikan dampak terhadap kesucian air, maka air tetap dalam kesuciannya.
3. Al-Wazir dan An-Nawawi menceritakan adanya ijma atas bolehnya laki-laki berwudu dengan air bekas bersucinya wanita walaupun mereka tidak wudu bersama. Kecuali ada salah satu riwayat dari Ahmad, yaitu riwayat yang masyhur bagi pengikutnya. Dan riwayat lain, beliau berkata di Al-Insaf, dan dari Imam Ahmad, hilangnya hadat laki-laki tersebut. Dan inilah pendapat yang benar dari dua pendapat yang ada. Dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Uqail dan Abu Khattab dan Al-Majid. Dikatakan di Syarhul Kabir, inilah mazhab imam yang tiga. Adapun wudunya wanita dengan air bekas bersucinya laki-laki maka boleh tanpa ada perbedaan pendapat. Diterjemahkan dari kitab Taudihul Ahkam min Bulughil Maram karya Syekh Abdullah Al-Basam Hafizahullah. Tambahan, jumhur ulama dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa tidak mengapa laki-laki, suami, berwudu, atau mandi dengan air bekas wudunya wanita, istri, berdasarkan hadits Maimunah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadits 7 di atas, dan hadits ini lebih sahih dibandingkan hadits 6. Kebanyakan ulama mendoifkan hadits 6, seperti Imam Bukhari, An-Nawawi, Ibnul Qayyim, dan lain-lain. Namun, ada juga ulama yang mensahihkan hadits 6 tersebut seperti Syekh Al-Albani di kitab Sahih Abu Dawud, disahihkan juga oleh Syekh Al-Basam, seperti keterangan di atas. Karena hadits-hadits tersebut sahih, maka sebagian ulama berusaha mengkombinasikan antar hadits-hadits tersebut. Cara mengkombinasikannya yaitu hadits 6 di atas merupakan larangan yang tidak berkonsekuensi haram, akan tetapi larangan tersebut hanya untuk menjaga kebersihan saja, dan bermakna lebih utama meninggalkannya. Tetapi jika dia melakukannya maka tidak mengapa. Berkata Syekh Sholih Al-Fauzan Hafizahullah, larangan tersebut dimaknai untuk kebersihan sehingga terjamalah dalil-dalil yang ada. Ketika air lain ada maka sebaiknya mandi dengannya, tidak dengan air bekas bersuci wanita. Adapun jika butuh untuk menggunakan air bekas bersuci wanita, maka hilanglah hukum makruhnya, karena mandi itu wajib dan wudu juga wajib. Tidak ada kemakruhan ketika kondisinya butuh untuk menggunakan air tersebut. Jika Anda menemukan air yang banyak, maka lebih baik si laki-laki tidak mandi dengan air bekas wanita, dan wanita tidak mandi dengan air bekas laki-laki. Demikian juga pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Kesimpulan, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah lebih utama bagi seorang laki-laki, suami, tidak mandi atau berwudu dengan air bekas bersuci wanita, istri. Tetapi jika dalam keadaan butuh, maka tidak mengapa menggunakannya. Wallahu a'lam.